Iya, halo, pertama-tama perkenalkan, nama saya Suprajisin. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Nadia yang sudah memberikan kesempatan untuk saya dapat menyampaikan hasil UTS dari saya. Oke, langsung saja. Nomor 1 itu jelaskan apa video assistant referee atau VAR system, berikan penjelasan mengenai teknologi ini dan apa latar belakangnya serta kapan diterapkan dalam pertandingan sepak bola. Teknologi VAR ini merupakan teknologi bantuan yang digunakan oleh wasit pada olahraga sepak bola. Teknologi ini berfungsi untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan sulit melalui bantuan teknologi berbentuk video. Tujuan utama dari penerapan teknologi ini adalah guna mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan pada pertandingan sepak bola. Teknologi ini muncul karena banyaknya terjadi keputusan kontroversi pada pertandingan sepak bola saat ini. Di sisi lain, wasit juga merasa sulit dalam mengambil keputusan karena tidak dapat melihat reka ulang suatu kejadian tertentu. Dalam penerapannya, VAR pertama kali digunakan di Piala Dunia Klub pada bulan Desember 2016 dan diuji cobakan pada Piala Konfederasi 2017 dan kompetisi domestik di Jerman dan Italia. Untuk soal nomor 2, jelaskan bagaimana teknologi VAR membantu wasit dalam mengambil keputusan hingga akurasi 98,9%. Nah, dalam suatu pertandingan sepak bola ini tentunya terdapat seorang wasit utama yang bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya sebuah pertandingan. Biasanya itu pada saat sebelum diterapkan VAR ini hanya ada 4 wasit utama. Hanya ada 4 wasit dalam suatu pertandingan. 1 wasit utama, 2 hakim garis, dan 1 wasit cadangan untuk menggantikan wasit yang bermasalah. Dengan penambahan teknologi ini tentunya juga akan menambah banyak wasit pada sebuah pertandingan. Penambahan ini berupa tim wasit yang berguna sebagai penganalisis pertandingan yang bekerja di balik layar video dengan teknologi VAR. Kehadiran teknologi ini tentunya menambah keakuratan wasit dalam pengambilan keputusan. Cara kerja mereka dengan mengamati layar video pertandingan yang sedang berlangsung, dan mereka dapat saling berkomunikasi dengan wasit utama jika wasit utama membutuhkan bantuan dalam pengambilan keputusan dengan reka ulang video. Tentunya dengan cara kerja ini, wasit utama dan tim wasit VAR dapat mengambil keputusan tepat karena dapat mengulang dan melihat pasti suatu kejadian tertentu. Jadi kalau misalnya ada masalah dan misalnya wasit utama yang di lapangan itu, dia nggak bisa ngelihat itu kejadiannya kayak gimana, misalnya ketutupan oleh pemain lain, jadi dia bisa minta tolong sama wasit yang ada di yang tugasnya mengamati video VAR asisten ini. Jadi wasit ini bisa mengulangi kejadian tersebut di layar yang disediakan di pinggir lapangan. Oke, untuk nomor 3, apakah VAR dapat digunakan untuk bidang olahraga lain? Jelaskan. Pada dasarnya penerapan sebuah hal baru tentunya akan menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat atau komunitas tertentu. Masyarakat tentunya membutuhkan waktu agar dapat memahami dan menerima suatu hal baru yang menurut mereka sifatnya masih asing. Menurut saya, teknologi ini dapat digunakan untuk bidang olahraga lain seperti badminton. Menurut saya, teknologi ini dapat digunakan untuk bidang olahraga lain karena ya hasil keakuratannya ini udah diuji. Jadi apapun hasil dari VAR ini harusnya dapat diterima oleh seluruh orang. Seluruh bidang olahraga tentu menginginkan keputusan yang benar tanpa merugikan sebelah pihak. Keputusan yang dihasilkan oleh teknologi ini bersifat pure, asli, dan telah diuji kebenarannya. Sekarang yang tergantung bagaimana kita bersikap sportif dalam menerima keputusan tersebut. Nomor 4, jelaskan apa efisiensi dan efektivitas dalam mengambil keputusan. Mengapa efektivitas lebih penting dari efisiensi dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yang bersifat efisien itu dia pengambilan keputusan secara cepat dengan memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin. Pengambilan keputusan yang bersifat efisien ini memiliki tendensi untuk membuat keputusan yang kurang tepat karena keterbatasan waktu. Sedangkan pengambilan keputusan yang bersifat efektif itu pengambilan keputusan di mana diambil secara tepat tanpa tergesa, sehingga kebenaran dalam pengambilan keputusan lebih terjamin tanpa menimbulkan masalah yang baru. Efektivitas dianggap lebih penting daripada efisiensi karena efektivitas lebih menitik beratkan pada ketepatan, sedangkan efisiensi lebih mementingkan kecepatan pengambilan keputusan. Maka dari itu, kehadiran teknologi VAR sangat penting dalam suatu pertandingan untuk membuat keputusan yang efektif dan efisien dalam hal waktu yang sama. Oke, untuk selanjutnya, terapkan Simmons 4-phase model untuk menjelaskan permasalahan lalu lintas tilang elektronik yang telah dijelaskan pada artikel di atas. Simmons 4-phase ini, yang pertama ini dia berbicara mengenai intelligence
atau asumsi. Tujuan organisasinya itu, tujuan dari sistem tilang elektronik ITLI ini untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas meski tanpa kehadiran polisi di lapangan. Prosedur pencarian dan pemindaiannya ini, sistem ini mengandalkan kamera CCTV berteknologi canggih yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Dan untuk pengumpulan data itu, sejak penerapannya pada November 2018, dua kamera berteknologi canggih ini telah menangkap 538 pelanggaran di bulan pertamanya. Setelah uji coba selama 4 bulan, pelanggaran ini turun menjadi 300 atau sebesar 44,2% dari bulan pertamanya. Identifikasi masalah ini sebagai besar masyarakat ibu kota masih belum memiliki kesadaran dalam praktik tertib berlalu lintas. Kepemilikan masalah ini ditujukan untuk pengguna jalan raya ibu kota. Klarifikasi masalah kamera ini mengklasifikasikan pelanggaran secara otomatis menjadi beberapa jenis seperti pelanggaran pembatasan ganjil genap, penerobos lampu merah, pelanggaran marka jalan, dan sebagainya. Ringkasan masalah ini hasil dari praktik uji coba menggunakan dua kamera canggih yang diposisikan di penempatan Sarina dan Patung Kuda ialah positif. Kamera pemantau ini dapat mengurangi intensitas terjadinya pelanggaran lalu lintas di ibu kota. Persentase menunjukkan penurunan pelanggaran sebesar 44,2% pada 4 bulan pertama uji coba praktik ini. Pihak Kepolisian Metro Jaya memutuskan untuk terus menambah kamera pemantau guna menciptakan kondisi tertib berlalu lintas di ruas jalan ibu kota. Desain itu penentuan model, perumusan modelnya itu penambahan beberapa kamera penting di beberapa titik keramaian yang dilakukan secara bertahap tanpa dilakukan secara berlebih. Kriteria pemilihannya itu, tujuan utama dari praktik penerapan sistem baru ini ialah dapat mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas ibu kota Jakarta tanpa harus mengeluarkan banyak anggaran dari pemerintah. Ada alternatif lain berdasarkan perkiraan. Yang ketiga itu choice, ada solusi, kerentanan analisis, dan pemilihan alternatif terbaik, serta perencanaan implementasi. Dan tahap keempat, implementasi itu penerapannya itu akan dilakukan penambahan berupa kamera-kamera canggih yang sudah dapat merekam plat nomor kendaraan dan pelanggaran berlalu lintas secara otomatis, sehingga pihak berwajib dapat mengakses database dari si pelanggar yang kemudian akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.